Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yohanes Tanlaisan Romeo dengan NIM 431244104. Di sini saya akan membuat tutorial dari tugas statistika yang kedua. Untuk pembuatan data di Excel mungkin sedikit berbeda, tetapi langkah-langkah atau metode penyelesaiannya sama seperti kemarin. Teman-teman tinggal membuat data terlebih dahulu di Excel, lalu kemudian dipindahkan ke SPSS. Langkah pertama dalam tugas statistika ini adalah menentukan judul penelitian. Setelah judul sudah ditentukan, jangan lupa teman-teman untuk menetapkan variabel X dan Y yang sesuai dengan judul yang sudah kita buat. Baik teman-teman, judul yang saya pilih di sini adalah peran public relation dalam meningkatkan brand awareness UMKM di Kota Kupang. Dari judul ini kita bisa tentukan variabelnya. Misalnya di situ X peran public relation dan variabel Y adalah brand awareness di Kota Kupang. Oke baik, setelah variabel ditentukan, kita masuk ke tahap berikutnya yaitu penyusunan instrumen pertanyaan. Di variabel X yaitu peran public relation kita buat sebanyak 25 butir pertanyaan. Oke, setelah instrumen pertanyaan selesai, kita lanjutkan dengan pengumpulan data dari responden. Dalam penelitian ini jumlah responden yang kita gunakan adalah sebanyak 30 orang. Maka teman-teman bisa membuat angka sebanyak 30 ke arah bawah. Setelah menyusun pertanyaan untuk variabel X dan Y, tahap berikutnya adalah mengisi kuesioner. Kuesioner ini menggunakan skala Likert dengan 5 pilihan jawaban, yaitu 1 berarti sangat tidak setuju, 2 berarti tidak setuju, 3 berarti ragu-ragu, 4 berarti setuju, dan 5 berarti sangat setuju. Dari 5 kuesioner ini, teman-teman bisa mengisi secara acak pada tabel. Setelah semua kolom kuesioner pada variabel X terisi, kita lanjutkan pada variabel Y. Pada variabel Y yaitu brand awareness UMKM, teman-teman perlu membuat sebanyak 25 pertanyaan. Pertanyaan ini kemudian diberikan kepada 30 responden yang sudah ditentukan. Sama seperti sebelumnya, jawaban responden juga menggunakan skala Likert dari 1 sampai 5. Setiap responden mengisi kuesioner ini secara acak sesuai dengan pendapat mereka pada masing-masing pertanyaan. Setelah semua skala Likert dari variabel X dan variabel Y terisi lengkap oleh 30 responden, langkah berikutnya adalah melakukan perhitungan. Caranya teman-teman tinggal menjumlahkan seluruh nilai skala Likert yang sudah diberikan responden pada setiap butir pertanyaan. Untuk caranya sederhana, teman-teman, kita tinggal menjumlahkan semua skor skala Likert ke arah kanan di setiap baris tabel. Setiap baris memiliki 1 responden dan setiap kolom berisi jawaban dari pertanyaan yang sudah dijawab. Dengan menjumlahkan ke arah kanan, kita akan mendapatkan total skor untuk masing-masing responden. Total skor inilah yang akan menjadi dasar untuk melihat rata-rata pola jawaban maupun hubungan antara variabel X dan variabel Y yang nantinya akan kita olah di aplikasi SPSS. Setelah semua skala Likert pada variabel X selesai dijumlahkan, teman-teman juga perlu melakukan hal yang sama pada variabel Y. Caranya yaitu menjumlahkan semua skor skala Likert ke arah kanan pada setiap baris. Dengan menjumlahkan ke arah kanan, kita akan mendapatkan total skor dari masing-masing responden untuk variabel Y. Kemudian seluruh total skor responden dari 1 sampai 30 juga dijumlahkan sehingga kita memperoleh hasil keseluruhan dari variabel Y. Oke, setelah semua hasil dari variabel X dan variabel Y sudah terisi dan dijumlahkan, langkah selanjutnya adalah membuka aplikasi SPSS. Di software SPSS, pertama kita masuk pada menu variabel view. Pada kolom name, ketik singkatan variabel X menjadi VX. Kemudian pada bagian desimal, ubah menjadi 0. Agar hasilnya lebih rapi, jangan lupa pada bagian label ketik kembali nama lengkapnya yaitu variabel X. Pada menu align, ubah pengaturan menjadi center. Selanjutnya lakukan hal yang sama untuk variabel Y. Di kolom name, tuliskan singkatan VY lalu atur desimal menjadi 0 dan pada bagian label tuliskan variabel Y. Oke baik teman-teman, langkah selanjutnya adalah membuka kembali file Microsoft Excel dari file tersebut.
Kita salin hasil penjumlahan baik dari variabel X maupun variabel Y. Kemudian tempelkan hasil penjumlahan itu ke dalam aplikasi SPSS, tepatnya pada bagian data view. Pastikan semua data dari responden 1 sampai responden 30 sudah masuk dengan benar. Setelah seluruh data berhasil dimasukkan ke dalam SPSS, tahap berikutnya adalah melakukan analisis. Caranya, pilih menu Analyze pada bagian atas, kemudian kita pilih submenu Descriptive Statistik, lalu klik Frequencies. Pada jendela yang muncul, jangan lupa untuk memindahkan variabel Y ke kotak kanan menggunakan tanda panah, juga dengan variabel X. Setelah itu, klik menu Statistik untuk memilih jenis analisis yang kita tampilkan seperti mean, median, modus, atau ukuran lainnya. Setelah memilih menu statistik tadi, selanjutnya kita klik tombol continue. Kemudian kita masuk ke bagian chart. Di bagian ini kita bisa memilih jenis diagram atau grafik yang kita inginkan untuk menampilkan data. Misalnya kita bisa memilih diagram batang, diagram pie, atau histogram sesuai kebutuhan analisis. Setelah menentukan jenis diagram, klik tombol continue lagi, terakhir tekan tombol OK dan hasil analisis dalam bentuk tabel serta grafik akan langsung muncul pada output SPSS. Kalau kita ingin mengubah kembali model diagramnya, caranya sangat mudah. Kita tinggal masuk lagi ke menu Analyze, lalu pilih Descriptive Statistik, klik frekuensi pada bagian Chart, pilih jenis diagram atau model grafik yang kita inginkan. Misalnya diagram batang atau pie chart atau histogram. Setelah itu klik Continue lalu tekan OK. Dengan begitu hasil output akan langsung muncul dengan model diagram yang berbeda sesuai dengan pilihan kita. Oke teman-teman, langkah terakhir yang jangan sampai kita lupa adalah menyimpan hasil atau dokumen dari analisis ini. Dengan begitu data yang hasil yang sudah kita kerjakan tetap aman dan bisa kita gunakan kembali. Sekian untuk video tugas statistika kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akan berjumpa lagi di tugas-tugas statistika sosial berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.